Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya pengen ngobrol santai aja. Saya sedang berada di kamar saya, tidak di ruang biasanya saya bikin video. Karena ini udah malam juga. Dan juga teman-teman kalau dengar suara petasan-petasan yang masuk di video ini, mohon maaf karena memang suasananya sedang Ramadan. Kalau malam-malam gini, apalagi selepas tarawih itu banyak yang main petasan. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara petasan yang mengganggu. Oke, langsung aja. Jadi di video ini saya pengen ngobrol tentang satu sikap yang membuat saya kesel sebenarnya. Jadi ada teman kita di kolom komentar yang berkomentar dengan kalimat-kalimat yang tidak layak untuk dibaca. Ini bukan cacian untuk saya sebenarnya. Ini lebih untuk BKN yang sedang melakukan proses penetapan NIP. Jadi yang berkomentar ini adalah salah satu peserta atau orang yang akan diangkat menjadi seorang ASN. Dan sangat tidak layak sekali ketika dia berkomentar sedemikian tidak layaknya. Karena isi komentarnya adalah berupa umpatan dan cacian yang ditujukan oleh teman-teman BKN yang sedang bekerja keras untuk menetapkan NIP dari semua peserta yang lulus. Saya nggak bisa nunjukin apa isi komentarnya. Kalau teman-teman berusaha mencarinya di video saya, di kolom komentarnya, pasti nggak akan nemu karena juga sudah saya hapus langsung. Jadi saya selalu menyortir beberapa komentar-komentar yang bagi saya nggak pantas untuk dibaca, langsung saya hapus. Itu bukan untuk apa-apa, tapi lebih untuk melindungi dia sebenarnya. Karena sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena di channel saya ini juga ada beberapa teman-teman yang dia dari BKN, dari BKD, ada yang satu angkatan dengan saya, ada yang masih muda, masih junior saya, ada juga yang senior saya. Bahayanya kalau sampai komentar ini dibaca oleh teman saya itu nanti bisa berakibat panjang, karena yang komentar ini secara ciri-ciri sih kayaknya dia juga sedang menunggu NIP, berarti dia adalah orang yang juga dinyatakan lolos dalam seleksi dan akan menjadi seorang ASN. Dan sangat nggak pantas kalau komentar seperti itu, dan sampai kalau nanti ketahuan juga akan berakibat panjang, kasihan juga kan, makanya saya hapus. Oke, yang perlu saya bahas di sini, saya ingin memahamkan untuk semua teman-teman, khususnya yang belum menerima SK ya, karena banyak sekali teman-teman yang komentar, yang berkeluh kesah, yang curhat, yang kesel, dan menganggap bahwa proses penetapan NIP ini lama, sangat molor, sangat merugikan mereka yang sudah resign lebih dulu, dan banyak sekali ya. Kalau komentar-komentar kesel dengan kalimat-kalimat yang biasa sih masih saya biarkan karena itu wajar ya. Kebebasan berpendapat wajar ya. Kalau sudah kebebasannya bablas di luar batas dengan kalimat-kalimat yang nggak layak sih pasti langsung saya hapus. Oke, yang perlu saya tekankan di sini adalah yang pertama, teman-teman perlu diingat bahwa untuk proses penetapan NIP ini sudah dirancang sedemikian rupa. Pastinya sudah ada jadwal sendiri, sudah ada tenggat masa sendiri, sudah ada deadline sendiri yang dibuat oleh BKN ya. Terkait deadline yang sudah dirilis di sosial media, di website, di internet yang teman-teman tahu ya. Saya akan tampilkan biar teman-teman juga masih ingat. Di situ kan ada jadwal mulai dari pengolahan nilai integrasi dari SKD SKB sampai pemberkasan, sampai yang terakhir ini adalah jadwal untuk usul penetapan NIP. Di sini tertulis 22 Januari sampai 22 Februari. Nah, yang perlu dicatat adalah deadline untuk akhir dari agenda ini adalah 22 Februari. Nah, 22 Februari ini bukanlah tenggat atau deadline untuk penetapan NIP, tapi tenggat untuk usul penetapan NIP. Ya, bisa dicermati redaksi kalimatnya, bisa dipahami ya. Jadi ini adalah usul penetapan NIP, bukan penetapan NIP. Jadi artinya 22 Februari ini bukan tanggal, bukan deadline bahwa 22 Februari berarti semuanya sudah terima NIP, sudah terima SK, terus sudah bisa nantinya akan menerima SPM terus bekerja. Enggak, ini adalah
usul penetapan NIP. Jadi prosesnya adalah ketika selesai pemberkasan, berkas itu akhirnya diterima oleh BKD atau BKN wilayah terkait, kemudian diolah. Kalau ada kekurangan nanti akan dilaporkan untuk direvisi oleh pesertanya ya. Kalau udah selesai, barulah berkas ini akan diusulkan dengan target 22 Februari. Kalau udah dirasa semuanya beres, misalnya NIP-nya udah beres, barulah nanti ditetapkan, barulah nanti perteknya dibuat dan akhirnya dikirim lagi ke pihak BKD atau BKN terkait, barulah nanti diolah untuk SK-nya dan setelah itu baru diserahkan. Jadi prosesnya yang perlu dipahami adalah Februari 22 ini bukan deadline penetapan NIP, tapi deadline usulan NIP ya. Jadi kalau kita hitung sekarang tanggal masih awal April ya, Februari, Maret, April, ini masih 2 bulan lah, 2 bulan dari masa usulan penetapan NIP ya. Jadi butuh 2 bulanan untuk proses menetapkan NIP. Dan kalau kita lihat ya beberapa udah banyak yang beres. Kalau teman-teman sering lihat di komentar video saya, banyak yang laporan udah terima SK. Teman-teman nggak perlu bingung, apalagi teman-teman yang belum menerima SK nggak perlu bingung ya, karena sangat wajar sekali kalau ada yang sudah menerima. Itu biasanya yang udah beres atau yang udah cepet selesainya biasanya yang dari daerah. Karena tahu sendiri ya kalau ASN di daerah itu kan juga bisa dihitung ya kalau untuk seleksinya nggak sebanyak yang di pusat, otomatis untuk proses penetapannya ya lebih cepat di daerah karena memang yang diurusi ya cuman sebagian orang, mungkin ratusan orang lah, nggak sampai angka yang melebihi hampir ribuan, bahkan lebih dari ribuan. Kalau pusat kan banyak, otomatis akan prosesnya juga akan lebih lama daripada yang daerah. Pun juga berikutnya kalau teman-teman bisa melihat sejarah atau flashback, teman-teman ini Februari, Maret, April, sekarang April ya, habis itu Mei. Kita anggap Mei lah nanti kalau udah selesai ya. 3 bulan lah masa menunggunya ya. Ini masih sangat sedikit loh. Kalau teman-teman flashback ke belakang, di angkatan corona, angkatan di mana ada pandemi yang pertama kali muncul di Indonesia, itu teman-teman yang pada seleksi, dia mengalami kemoloran sampai 1 tahun lebih. Tuh bayangin gimana rasanya. Ini teman-teman masih 3 bulan loh. Jadi yang udah kesel itu kayaknya udah resign. Dia merancang kayaknya Februari itu udah selesai. Akhirnya dia resignnya mungkin di bulan Desember atau bulan Januari. Ada yang resignnya ketika udah dinyatakan lolos atau ranking 1 di seleksi SK di SKB-nya mungkin ya. Mereka mikirnya Februari udah bakal terima, tapi ternyata sampai April sekarang. Itu kan masih belum terhitung 1 tahun ya. Bayangkan di angkatan sebelumnya, di angkatan corona itu 1 tahun lebih. Bayangkan kalau dia udah resign ketika udah sangat pede, waduh sekarang mau nerima SK, ternyata molornya sampai setahun. Itu gimana perasaannya? Jadi teman-teman ini masih terbilang belum terlalu lama gitu loh. Apalagi masih enak karena teman-teman bisa mantau secara langsung dari digital, dari internet. Coba bayangkan kalau kita flashback lagi lebih jauh, di teman-teman kita di angkatan 2019 ke bawah ya, itu belum pemberkasan sistem digital. Jadi pemberkasannya masih sistem manual, itu gejolaknya lebih plus daripada teman-teman. Kalau teman-teman sih masih bisa ngecek ya, kelihatan berapa yang udah diterima. Misalnya di formasi teman-teman yang ngambil itu ada sekitar 300 peserta, terus di situ kelihatan 300 dan udah diusulkan 300, udah tenang. Kalau yang dulu kan nggak bisa tahu, nggak bisa mantau. Mereka itu sampai was-was, apakah berkas saya ini bakalan keterima, atau bakalan nyangkut, atau bakalan keselip. Itu was-was itu pasti akan terjadi gitu loh. Jadi intinya teman-teman ini masih belum terbilang sangat molor. Artinya ya kalau kesel ya bolehlah kesel ya, tapi jangan sampai berlebihan sampai akhirnya ngumpat-ngumpat memunculkan kalimat-kalimat yang gak layak untuk diutarakan, karena ya sangat gak elok sekali ya. Apalagi teman-teman ini adalah calon yang akan menjadi seseorang aparatur sipil negara. Jadi harus sangat bijak dalam bersosial media, bijak dalam menggunakan jejak digital, karena jejak digital itu sangat kejam sekali. Maksudnya kalau kita sudah mengeluarkan apapun itu bisa direkam siapa aja gitu loh. Untung saya ini termasuk yang sangat gercep sekali ketika ada komentar muncul. Saya selalu ngecek kalau ada yang perlu saya jawab langsung. Kalau misalnya ada komentar yang nggak layak seperti yang saya temui, yang saya bahas ini, langsung saya hapus dengan tujuan melindungi dia. Jangan sampai nanti komentarnya ada yang screenshot lalu dijadikan sebuah status oleh orang lain di sosial media, khawatirnya nanti viral terus dia dicari, kan kasihan juga ya. Jadi intinya itu teman-teman,
intinya saya sangat memahami kenapa teman-teman menganggap prosesnya lama. Alasannya sih satu, karena teman-teman sudah sangat mengharapkan SK-nya. Semakin kita mengharapkan sesuatu, maka semakin kita akan merasa lama. Ya kayak kita puasa gini lah ya. Kalau kita nunggu waktu berbuka itu segera datang karena kita sudah sangat lapar, pasti jam 5 ke jam setengah 6 itu rasanya lama banget. Padahal kan 30 menit itu sedikit loh. Bayangin kalau kita nggak lagi puasa, kita lagi hari biasa lah. Jam 5 ke setengah 6 itu cepat. Jadi cepat ke ketemu maghribnya karena kita lagi tidak menunggu apapun, lagi tidak mengharapkan apapun. Nah, karena ini lagi mengharapkan, makanya segala sesuatunya ngerasa lama gitu loh. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman. Yang jelas untuk teman-teman khususnya yang bersangkutan yang sedang nonton video ini, sebagai bentuk bentuk solidaritas saya kepada teman-teman, walaupun saya nggak kenal siapa teman-teman, karena kita hanya bertemunya di sosial media ini, tetap saya harus berupaya untuk istilahnya itu membimbing lah, mengarahkan teman-teman supaya bisa menjadi seorang pegawai yang baik lah setidaknya gitu ya. Dan ini juga tidak berlaku untuk teman-teman, ini juga berlaku untuk saya juga. Makanya saya di sini sangat berhati-hati ketika membuat konten terkait pembahasan ASN. Intinya itu. Selebihnya kalau teman-teman pengen saya ngebahas apa, silakan aja tulis di kolom komentar. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan juga bisa ditulis di kolom komentar. Teman-teman yang sudah menerima SK bisa memberikan kabar baik juga di kolom komentar. Yang belum menerima SK juga bisa berkomentar juga dengan komentar-komentar yang lumrah ya, yang layak dibaca. Berkeluh kesah boleh, kesel boleh, tapi jangan mengumpat, jangan mencaci maki ya. Utarakan apa aja, pokoknya jangan sesuatu kalimat yang tidak layak dibaca lah, intinya itu. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.